sini kami ingin menjelaskan organ-organ di dalam tubuh, yaitu nama organnya, fungsi, dan cara kerjanya. Sebelum kami menjelaskannya, kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Pandan Tapea. Saya Renhard Paulo Pasaribu. Saya Natalia Natikulan. Saya Najwa Mita Babidamani. Saya Dio Christian. Saya Arga Jumanda. Saya Jonathan Purbo. Saya akan menjelaskan cara kerja otak dan fungsinya. Fungsi otak mampu memproses dan menginteraksikan informasi dari berbagai sumber, termasuk panca indera, memori, dan pengalaman sebelumnya. Cara kerja otak dimulai dengan penerimaan informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Informasi ini kemudian diteruskan ke otak melalui serangkaian jalur saraf yang kompleks. Yang kedua ialah otak kecil. Fungsinya yaitu otak kecil atau otak belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan. Cara kerjanya sama seperti otak besar. Otak kecil juga memiliki dua belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan mengkoordinasikan gerakan tubuh. Yang ketiga ialah rahang. Rahang bekerja dengan berlawan satu sama lain untuk menggigit, mengunyah, berbicara, dan membantu proses pencernaan makanan. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari otak mata. Fungsinya adalah melindungi mata dari kerusakan fisik, membantu menjaga kelembaban mata dari menyebarkan air mata. Cara kerjanya, gerakan membuka dan menutup dikendalikan oleh otot palpebral, berkoordinasi dengan gerakan bola mata dan merespon secara refleks terhadap bahaya yang mendekati mata. Baru yang kedua adalah tulang rawan. Fungsinya adalah penopang dan pelindung bagi organ-organ tubuh, serta sendi tulang rawan juga membantu dalam reproduksi yang dibutuhkan dalam sistem reproduksi wanita. Cara kerjanya ialah tulang rawan memiliki cara kerja yang melibatkan struktur elastis, penopang dan pelindung organ reproduksi, gesekan, serta simpanan nutrisi untuk menjaga kesehatan tulang rawan di dalam tubuh kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang hati. Fungsi hati mengubah amonia zat beracun yang dihasilkan dari metabolisme protein menjadi urea. Cara kerja, produksi cairan empedu yang bertugas membuat dalam proses pencernaan makanan. Ya, di sini saya ingin menjelaskan fungsi dan cara kerja yaitu empedu. Fungsi dari seperti pada gambarnya, fungsi empedu yaitu untuk membantu proses pencernaan lemak di dalam tubuh. Cara kerjanya, ketika makanan masuk ke dalam tubuh dan berada di lambung, kantung empedu akan beraksi untuk mengeluarkan cairan empedu. Kedua, saya ingin menjelaskan yaitu dari usus halus. Sini kita bisa menengok gambarnya pada usus halus. Fungsinya untuk menyerap cairan sisa, untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Cara kerjanya, untuk makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pankreas. Di nomor 56 ada usus besar. Usus besar memiliki fungsi yaitu menyerap vitamin dan cairan sebelum pembentukan feses. Dan cara kerjanya, cairan zat sisa yang sudah diserap oleh usus halus kemudian berada di usus besar dan akan membusuk. Selain pembusukan, usus besar juga akan menyerap air dan zat sisa-sisanya akan membentuk feses yang akan dibuang oleh anus. Di sini saya ingin menjelaskan bagian dari faring.
Faring digunakan sebagai rute untuk udara yang masuk ke dalam paru-paru melalui saluran napas. Cara kerja faring adalah ketika udara masuk melalui hidung ataupun mulut, faring berperan dalam mengatur aliran udaranya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangkal tenggorokan. Fungsinya menyalurkan udara yang diterima dari hidung menuju ke mulut dan dari trakea. Saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja dari serambi kanan. Serambi kanan menerima darah yang memiliki kandungan oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena. Cara kerjanya menerima darah yang mengandung sedikit oksigen atau darah kotor yang berikatan dengan karbon dioksida dari tubuh. Yang kedua adalah serambi kiri. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Cara kerjanya menerima darah bersih dari paru-paru yang ditunjang oleh anatomi jantung bernama serambi kiri. Di sini saya akan menjelaskan fungsi lambung. Lambung fungsinya untuk mengolah makanan. Cara kerja lambung mengeluarkan enzim dan mengaduk makanan dengan gerakan otot lambung sehingga makanan dapat tercerna dengan baik. Kedua, di sini saya akan menjelaskan paru-paru. Fungsi paru-paru untuk tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ketiga, anus. Fungsi anus jalur keluarnya feses dari tubuh. Saya akan menjelaskan tentang ovarium. Secara umum, ovarium memproduksi dan menyimpan sel telur atau ovum serta membuat hormon yang mengontrol siklus, menstruasi, dan kehamilan wanita. Nah, yang kedua adalah pelvis. Pelvis adalah bagian ginjal yang berbentuk corong dan berada di bagian terdalam renal. Fungsi bagian ginjal ini adalah sebagai jalan bagi urin menuju kandung kemih. Saya akan menjelaskan kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Cara kerjanya terdapat gerakan perintilan seperti merema atau mendorong makanan. Fungsi puting adalah mengeluarkan ASI. Kedua, sebagai zona aktif seksual. Yang kedua, umbai cacing. Umbai cacing merupakan organ yang berfungsi hanya sebagai tempat sel-sel darah putih berkembang. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tulang rangka. Fungsi tulang rusuk yang paling utama adalah melindungi rongga dada dan organ di dalam seperti jantung, paru-paru, mereka, kerongkongan, serta diafragma. Saya akan menjelaskan strokoma. Strokoma adalah cairan di luar tilakoid. Bagian ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap dan menyimpannya hasil proses hepatik. Bagaimana cara kerja strokoma? Stroma itu mengandung pigmen. Salah satunya adalah klorofil dan enzim-enzim yang diperlukan untuk fotosintesa, yaitu proses ketika energi cahaya dikonversi menjadi energi kimia. Proses ini digunakan untuk menghasilkan molekul atau bahan bakar karbonhidrat. Saya akan menjelaskan dari vena ginjal. Fungsi vena ginjal. Vena ginjal membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Kerjanya, dengan ukuran hanya 1,5 inci, sulit dipercaya ginjal membersihkan lebih dari 150 liter cairan dari tubuh setiap hari. Yang kedua, arteria ginjal. Fungsi membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Uterus. Cara kerja adalah mengalirkan darah ke organ seksual. Fungsinya memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuai sampai menjadi janin atau sampai siap dilahirkan. Lahir janin. Cara kerja lahir janin adalah lahir rahim adalah memproduksi lendir rahim atau mukus. Fungsi ginjal adalah menyaring hasil metabolisme tubuh dan mengeluarkan darah. Cara kerja proses darah yang mengalir melalui pembuluh darah yang sangat halus. Fungsi otot adalah sistem komunikasi dua arah antara susunan saraf pusat dengan sistem saraf pencernaan yang menghubungkan pusat
emosional dan kognitif otak dengan fungsi khusus. Cara kerja apabila telah penuh respon yang terdapat pada dinding rektum bekerja dengan memberikan sinyal ke otak untuk merangsang rasa mulut. Yang kedua, jantung. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke saluran tubuh dan menambahkan kembali setelah orang paru-paru membersihkan darah tersebut. Cara kerja jantung, proses serambit